Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Teras Bangsa. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang May Day atau biasa dikenal dengan Hari Buruh Internasional. Teman-teman pasti tahu dong, setiap tanggal 1 Mei banyak bertebaran pamflet-pamflet Selamat Hari Buruh. Tapi, tahukah teman-teman apa sejarahnya Hari Buruh tersebut? Kenapa sih harus 1 Mei? Tonton sampai habis. Hari Buruh Internasional itu dimulai dari tanggal 5 September 1882. Pada tanggal tersebut terjadi parade buruh secara besar-besaran di Amerika Serikat. Sekitar 20.000 buruh turun ke jalan membawa spanduk bertuliskan "8 hour labor, 8 hour recreation, 8 hour rest", yang berarti 8 jam kerja, 8 jam rekreasi, dan 8 jam istirahat. Artinya apa, teman-teman? Artinya mereka menuntut jam kerja yang awalnya 10 jam itu dikurangi menjadi 8 jam kerja. Nah, baru kemudian tanggal 1 Mei 1886 kembali terjadi aksi serupa. Akan tetapi kali ini lebih besar jumlahnya. 400.000 buruh kembali turun ke jalan. Tuntutannya tetap sama, teman-teman. Yang tadi itu pengurangan jam kerja yang awalnya 10 menjadi 8 jam kerja. Aksi tersebut berlangsung selama 4 hari, teman-teman. Dari tanggal 1 Mei hingga 4 Mei. Nah, puncaknya pada tanggal 4 Mei, hari terakhir nih, itu terjadi pawai secara besar-besaran dari para buruh. Sehingga para polisi menghadang para buruh, menembaki semua para buruh, hingga banyak ratusan buruh mati tewas di tempat. Tak hanya itu, para polisi juga menangkap para pelaku dan juga pemimpin aksi buruh tersebut. Itulah sejarah di tahun 1886 yang dikenal dengan Haymarket. Lama kemudian, tanggal 1889 adalah tahun penetapan Hari Buruh Internasional oleh Federasi Internasional Kelompok Sosialis dan Serikat Pekerja, menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional. Tujuannya adalah memperingati peristiwa kelam, peristiwa besar, yaitu Haymarket pada tahun 1886. Itulah sejarah Hari Buruh Internasional. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan sih Hari Buruh itu dilakukan di Indonesia? Tahun berapa sih? Hari Buruh di Indonesia itu terjadi pada tahun 1920. Catat ya, teman-teman. Akan tetapi, pada Orde Baru, di era pemerintahan Soeharto, Hari Buruh itu dilarang. Kenapa? Karena katanya sih identik dengan ideologi komunisme. Langkah Soeharto pada saat itu untuk menghilangkan May Day adalah mengganti nama Kementerian Pemburuhan menjadi Departemen Tenaga Kerja. Departemen Tenaga Kerja pertama kala itu dipimpin oleh Awaluddin Djamin. Nah, ketika itu Awaluddin Djamin melempar gagasan bahwasanya 1 Mei tidak cocok sebagai Hari Buruh Nasional. Itulah sejarah dari zaman Soeharto, kemudian pindah ke era reformasi. Di era reformasi, aksi buruh dan mahasiswa kembali terjadi pada tahun 2000 tanggal 1 Mei.
Di hari tersebut terjadi aksi buruh nasional selama 7 hari. Tuntutannya adalah supaya pemerintah kembali menjadikan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Nah, ini belum ditetapkan sebagai hari libur. Baru kemudian pada zaman SBY, pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, penetapan Hari Buruh Nasional kembali disuarakan, dan pada tahun 2013 baru ditetapkan tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Nasional dan dituangkan dalam peraturan presiden dan disambut baik oleh seluruh lapisan masyarakat, lebih-lebih para buruh Indonesia. Nah, itulah sejarah Indonesia menetapkan hari libur nasional pada tanggal 1 Mei. Hingga saat ini, para buruh pada tanggal 1 Mei selalu turun ke jalan, melakukan aksi menuntut hak-haknya kepada pemerintah. Nah, sudah tahu kan teman-teman gimana sejarahnya Hari Buruh Internasional dan juga prosesnya di Indonesia? Terakhir dari kami, semoga hak-hak para buruh dipenuhi oleh pemerintah negara, khususnya negara Indonesia. Saya Alvin Hadi dari Teras Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe dan share sebanyak-banyaknya.